pemerintah harus buka mata lihat petani. Supaya bisa mensosialisasikan bagaimana cara dorong membantu kita dengan cara apa. Supaya kita mau ke depan lagi juga bisa berkembang. Hokeng Jaya, desa kecil yang menyimpan sejuta potensi pertanian di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemandangan Gunung Ile Lewotobi yang menjulang tinggi menjadi suguhan pertama saat melewati jalan desa. Hokeng Jaya terkenal dengan hasil pertanian kakaonya. Sebagian besar wilayah desa Hokeng Jaya didominasi oleh lahan perkebunan kakao. Hingga kini, kakao telah menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat desa Hokeng Jaya. Namun, sejak 1 dekade belakangan, produksi biji kakao menurun drastis. Studi Koalisi Pangan Baik menunjukkan bahwa curah hujan yang lebih tinggi dan peningkatan suhu udara menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman yang sebelumnya tidak pernah ditemui. Tahun 2017 kami diajak untuk bergabung bersama Ayu Tani. Dari situ kami mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan, bahkan ada petani anggota kami yang dikirim ke Jember, Ujung Pandang untuk studi banding. Dan dari situ kami mulai merubah pola tanam dengan teknologi yang dianjurkan. Pemerintah menganjurkan kami untuk melakukan penjarangan. Setelah penjarangan kita kembang semua, kita harus dicabut. Sekarang kita dicabut. Dengan keberhasilan itu muncul juga penyakit yang makin merajalela sehingga penghasilan produksi kami menurun. Yang dulunya bisa menghasilkan udah lebih baik itu. 13 tahun. Nanti boleh angka ini makanya Pak itu, Cok. Itu apa itu? Belum sampai 100 kilo juga Kakaunya kurang bagus. sepanjang tahun ini. Tolong melihat kami petani yang dengan harga komoditi semakin menurun, hidup kami semakin susah. Dengan pendampingan, bantuan, juga harapan yang terakhir kepada generasi muda, adik-adik kami penerus, coba mari kita bergabung untuk membudidaya tanaman kakao ini dengan bersungguh, dengan baik. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya selalu mengatur waktu karena saya ikut kelompok tani. Kami tani dulu itu khususnya hanya laki-laki, tapi perempuan hanya emas sendiri. Sampai hari ini masih kelompok tetap. Nah, jadi beberapa tahun itu tuh kakao itu meningkat. Kita boleh timbang sampai 10 atau 20, 30, 2-3 karung bisa. Tetapi saat sekarang yang masuk sampai saat hari ini 3 tahun ini kemarin, buahnya begitu bagus tetapi rusak. Dapat hanya 10 kilo. 20 kilo, 5 kilo bisa, 1 kilo juga bisa. Kita lihat hanya rimbun, tapi buahnya memang banyak, tapi dia punya nanti bijinya di dalam itu rusak semua. Dampaknya penyakit ini saya jelaskan bahwa penyakit itu sebenarnya tidak ada, karena PT punya pakai semprot dengan obat. Bawah lautan juga semprot dengan obat, maka angin terbang bawah ke sini, maka semuanya rambat. Jadi karena semuanya rambat itu karena kita punya kebun juga di tetangga juga tidak pangkas, tidak bersih, maka jadinya begitu. Kakao ini tahun ini saya bisa panen limpah. Tapi karena tidak bersahabat, makanya semuanya rusak. Alam tidak bersahabat itu. Memang tidak bersahabat itu, betul Bapak. Karena hujan itu terus tiap hari. Hujan terus tiap hari, maka semuanya biar kita bilang ini limpah, ini saya panen ini 1 tahun ini ke sana ini 2-3 minggu saya panen itu banyak, tetapi karena hujannya itu maka dia punya busuk buahnya ada. Ternyata para petani telah melakukan langkah inisiatif adaptasi dengan pemangkasan Dia dan peremajaan menyatu. tanaman kakao. Kalau tahun kemarin dia meningkat, tetapi tahun ini dia menurun karena hamanya terlalu meningkat. Kalau selama ini kami punya kebun yang kami sudah adakan peremajaan itu sungguh beda dengan tanaman lokal, kakao lokal. Karena kakao yang kami remajakan ini adalah kakao unggul dari Sulawesi yang sekarang kami sudah merasakan hasilnya.
setelah peremajaan maka kakao itu memang dia punya peningkatan sungguh luar biasa. Kita panen juga aman lalu sehat, tapi karena tadi saya bilang apa, di sebelah juga tidak melakukan, maka kembalilah hama itu. Kakao memang sehat, pohonnya sehat, tahan hama, buahnya kena tetapi biji dalam masih bertahan. Faktornya itu pemangkasan dan sanitasi. Artinya di bawah pohon juga harus bersih, karena kalau pelembapan tinggi maka terjadinya uap dari bawah naik, terjadi busuk buah. Mengharapkan bahwa dari pihak pemerintah juga bisa membantu kami untuk menanggulangi penyakit, bantuan apa saja yang kami butuh bisa. Kalau tidak ya petani seperti ini. Adanya teknologi pemangkasan dan peremajaan kakao juga menginspirasi anak muda di Desa Hokeng Jaya untuk melanjutkan usaha budidaya kakao yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga. Kurang lebih 10 tahun saya budidaya atau menanam kakao ini ada banyak tantangan yang saya hadapi. Yang saya rasakan pertama itu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia, yang mana ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan hama penyakit pada tanaman kakao ini, kami sulit untuk mengatasinya. Jadi kurang lebih 10 tahun terakhir ini iklim sudah mulai berubah, sehingga sering terjadi iklim-iklim yang ekstrim, yang mana pada saat yang sebenarnya harus musim tidak ada hujan, tapi turun hujannya tinggi sehingga banyak hama penyakit baru yang muncul. Harapan saya ke depan itu anak-anak muda jangan sampai malu untuk bekerja sebagai petani. Tetap kita sama-sama bergerak, mungkin kita bisa bentuk kelompok untuk mulai suatu usaha tani yang baik. Sektor pertanian yang saya gelut selama ini menjanjikan sekali, bisa membantu saya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Proses pemangkasan dan peremajaan kakao mungkin dirasa berat bagi sebagian petani, sebab harus merelakan beberapa waktu terlalui dengan tanaman yang belum berproduksi. Selain keberanian bagi petani untuk bertindak, pemerintah dan pihak terkait wajib mendukung petani dan masyarakat desa demi kesejahteraan bersama dan hasil panen yang lebih baik.